Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dan di majlis yang mulia ini untuk kita di masjid dan di majlis ini melakukan aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat, berzikir, berdoa, dan juga thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, terutama dengan sebab kita menghadiri majlis ilmu ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat apa saja yang ada di dalamnya, kecuali orang yang mempelajari agamanya, al-muta'allim, ya, dan juga orang yang mengajarkan ilmu agama. Demikian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepadanya. Maka insyaallah dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dan di majlis ini, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebalikan dari dilaknat berarti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji kembali kitab Minhaj al-Firqah an-Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah. Pembahasan kita masih membahas tentang tema atau sekaligus isu Wahabi. Tujuannya ya di sini penulis ingin menjelaskan secara objektif insyaallah mengenai apa itu Wahabi, dan sebenarnya ini adalah gelaran yang tidak baik dari orang-orang yang tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan gerakan dakwahnya. Nah, kita di sini juga membaca penjelasan dari penulis. Di antara harapannya adalah pertama, kita mengembalikan hak seorang muslim ketika dicederai kehormatannya atau didolimi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhkirahu wa la yakhduluhu. Seorang muslim itu satu sama lain bersaudara.
seorang muslim menjadi saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh dia mendoliminya, tidak boleh dia menghinanya, tidak boleh dia merendahkannya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang muslim, ya. Maka kita kembalikan haknya beliau sebagai sesama muslim. Ketika beliau difitnah, dituduh yang bukan-bukan, yang tidak berdasar. Yang kedua, sekaligus beliau ini seorang ulama, bahkan ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan dijelaskan hakikat mengenai beliau yang sebenarnya beliau tidak seperti yang dituduhkan, maka kita menjunjung kehormatan beliau sebagai seorang ulama yang telah berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin melalui pengajaran, dakwah dan perjuangannya di dalam menjelaskan Islam, di dalam mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan as-sunnah. Dan juga apalagi beliau seorang penulis yang cukup produktif, banyak menulis karya-karya ilmiah Islamiyah yang itu sebagiannya sampai kepada kita. Maka kalau sudah kita pun ikut-ikutan menganggap beliau menyimpang atau sesat, tentu semua karya tulisnya kita buang dan kita jauhi. Maka ini sangat disayangkan sekali, tabdir yang luar biasa gitu. Padahal karya-karya ilmiah beliau ini adalah karya-karya yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin di dalam mencerahkan agama mereka di dalam beragama Islam. Nah, jadi disitulah mungkin kurang lebih yang saya pahami kenapa kita perlu membaca penjelasan ini. Bab yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang isu Wahabi dan sekilas tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab serta sekilas tentang perjalanan dakwahnya beliau. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi membacanya ya. Dengan judul Makna Wahabiyin. Pengertian Wahabi atau Wahabi. Ya. Haknya ditasdid Wahabi gitu. Atlaqa a'da'u tauhid 'alal muwahhidi kalimata wahabiyin. Nisbatan ila Muhammad ibn Abdul Wahhab. Orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid menggelari orang yang mentauhidkan Allah al-muwahhid dengan gelaran yang disebut Wahabi. Nah, itu dinisbatkan atau disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nisbah. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya ya nisbah ya. Ya, jadi ya yang bertasdid yang diletakkan di akhir sebuah isim. Ya. Seperti salafiyun itu kan seseorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Disebut salafiyun atau salafi gitu. Ya. Nah, kalau mereka memaksudkan dengan menggelari Wahabi ya karena dinisbatkan kepada yang mereka sebut pemimpin gerakan Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi diambil ujung namanya yaitu Al-Wahhab. Gitu. Padahal kan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebenarnya terdiri dari dua orang. Pertama Muhammad ya. Kedua ayahandanya yang bernama Abdul Wahhab. Tapi ini kok unik, hanya diambil belakangnya saja Al-Wahhab gitu loh. Ya, walau sadaku laqalu Muhammadiyun. Ya, andaikan mereka jujur gitu. Sesuai dengan kaedah bahasa Arab ya. Seharusnya mereka menyebutnya bukan Wahabi tapi Muhammadi atau Muhammadiyah. Sebenarnya. Kenapa? Karena kan mereka memaksudkan menisbatkan kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti kan harusnya diambil nama Muhammad. Dan berarti kalau dikasih ya nisbah menjadi apa? Muhammadi atau Muhammadiyah gitu. Jadi sebenarnya penamaan Wahabi ini cacat dari sisi keilmuan bahasa Arab. Tidak sesuai, tidak cocok gitu.
Ya. Nah, kenapa? Karena Muhammadi itu kan nisbatan ila ismihi, yakni Muhammad. Tokoh yang kita bahas ini kan namanya siapa? Muhammad. Bapaknya, ayahnya adalah Abdul Wahab. Maka menjadi Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi seharusnya bukan Wahabi tapi Muhammadi atau Muhammadiyah. Ya. Wa sya'allahu an takuna wahabiyin nisbatan ilal wahhab wa huwa ismun min asma'illahil husna. Tapi dengan kehendak Allah menjadi Wahabi bukan Muhammadi. Gitu. Yang itu dinisbatkan kepada Al-Wahhab, dan Al-Wahhab itu adalah sebuah nama dari Asma'ullah Al-Husna. Ya, salah satu dari nama Allah Al-Wahhab, iya kan? Dari deretan Al-Asma'ul Husna kan ada Al-Wahhab. Artinya Allah yang Maha Pemberi. Misalnya dalam Al-Qur'an doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa Al-Wahhab? Allah yang Maha Pemberi. Jadi qadarullah justru malah bagus itu Wahabi. Kenapa? Dinisbatkan kepada salah satu dari nama Allah, yaitu Al-Wahhab gitu loh. Ya ini. Fa idza kana as-sufiyyu yantasibu ila jama'atin yalbisuna as-sufa fa innal wahhabiyya yantasibu ilal wahhabi wa huwa Allahu alladhi wahaba lahu tauhid wa makkanahu minad da'wati ilaih. Maka ketika misalnya istilah sufi, ada kan istilah sufi ya, itu dinisbatkan kepada sekelompok orang yang biasa memakai suf. Suf itu baju yang sangat sederhana yang terbuat dari wol, dari bulu domba wol. Namanya suf. Jadi bajunya itu murah, kasar gitu ya. Tidak halus. Ya. Maka mereka ini karena mereka menjalani hidup yang sangat sederhana dan mereka menyebutnya adalah hidup yang zuhud. Mereka itu biasa mengenakan pakaian seperti itu, sehingga mereka itu disebutlah kaum sufi. Dinisbatkan kepada pakaian khasnya mereka itu. Nah, maka disebut apa? Sufi. Dari as-suf, yaitu kain kasar dari bulu domba wol itu. Nah, maka sesungguhnya Wahabi, nah kalau istilah Wahabi ya dinisbatkan kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab itu tiada lain adalah Allah yang telah menganugerahkan kepadanya tauhid. Kepada seorang Wahabi tadi, karena dituduh Wahabi, Allah telah menganugerahkan kepadanya tauhid ya, dan memantapkan orang ini untuk mendakwahkan tauhid. Nah ini kalau kita kupas dari sisi bahasa Arab secara ilmiah. Makanya kadang kalau ada orang ya menggelari yang lain dengan sebutan Wahabi, kita balik tanya, sampean ngerti Wahabi? Enggak tahu lah, jadi aneh gitu. Harusnya kan tahu dulu dan seberapa sih pengetahuannya, apakah benar atau salah. Gitu. Ya, nah ini dijelaskan sekilas dari sisi istilah, dari sisi lugawiyah, dari sisi bahasa Arab. Jadi seharusnya ya bukan Wahabi, tapi apa? Muhammadi atau Muhammadiyah. Dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab harusnya. Gitu. Jadi ini sudah salah dari sisi bahasa itu. Tapi sudah banyak memang pegang sehingga disebutlah salah kaprah. Gitu. Lanjut. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, siapakah beliau? Ya, ini di sini dijelaskan secara ringkas biografi beliau. Supaya kita juga ngerti gitu. Ya, tentang Wahabi itu. Atau siapakah Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau itu ulida fi buldati al-Uyainah fi Najdin.
Beliau dilahirkan di negeri Al-Uyainah, pada waktu itu disebut Uyainah, di Najd, ya. Pada tahun 1115 Hijriah. Jadi beliau ini kan ulama yang hidup sekitar abad ke-12 Hijriah. Abad ke berapa? 12 Hijriah. Ya. Nah. Hafidhal Qur'ana qabla bulughihil ashirah. Beliau itu di usia 10 tahun sebelum balik sudah hafal Al-Qur'an. Luar biasa ya. Ya memang begini kalau ulama, ya ulama Rabbani. Jadi perjalanan ilmunya itu, perjalanan ilmiahnya itu kayak apa ya, sistematis gitu. Ya kita ini ya tidak begitulah, mungkin agak acak-acakan. Nah, tapi ya semua itu kan juga atas kehendak Allah, takdir Allah. Itu. Kalau ulama ya contohnya ini belumlah genap usianya, belumlah mencapai usia balik, baru tahun sudah hafal apa? Hafal Al-Quran. Ya kayak kita 10 tahun hafal Al-Quran sebagian kecil saja. Sebagian kecil. Misalnya surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya itu. Dia hafal Quran sebagian kecil saja gitu mungkin. Kalau beliau ini memang benar-benar hafal seluruh isi Al-Quran, seluruh surahnya, seluruh ayatnya. Ya karena beliau tumbuh berkembang di tengah-tengah keluarga dan lingkungan para ulama yang sejak nenek moyangnya sudah menjadi tradisi sejak kecil anak ini menghafal Quran gitu. Iya. Wa ta'allama ala walidihi ya. Al-fiqhal hambaliyah. Dan beliau belajar kepada ayahandanya sendiri. Jadi ayahnya pun ulama. Tentang fikih Hambali. Ya, karena kebanyakan orang Najd ya memang dari sisi madhab fikihnya itu mengikuti madhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi itu beliau dari kecil fikihnya yang beliau regu ya. Di awal mula pertumbuhan ilmiah beliau dari ayahandanya sendiri itu fikih siapa? Hambali. Coba perhatikan di sini karena tuduhannya miring kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia punya madhab tersendiri yang aneh, yang unik. Padahal dari kecilnya beliau apa? Mereguk keilmuan dari sisi fikih itu madhab apa? Madhab Hambali. Salah satu madhab yang masyhur dan mu'tabarah di kalangan kaum muslimin. Wa qara al-haditha. Beliau mempelajari hadis, membaca, menghafal, mempelajari kandungannya gitu. Wa tafsira, dan juga tafsir Al-Qur'an. Jadi perhatikan dari kecilnya itu beliau mempelajari ilmu-ilmu yang tidak aneh-aneh ya, ilmu-ilmu Islam yang sudah mapan di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama ahlu sunnah. Ya. Ala suyukhin min mukhtalafil bilad. Dari beberapa guru di berbagai negeri. Nah, dari satu negeri ke negeri yang lainnya beliau melakukan perjalanan ilmiah, ya, menuntut ilmu dari para ulama-ulama di negeri-negeri itu. Wala siyama fil Madinatil Munawwarah, terutama para ulama yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu kan Madinah, kota Nabi, kotanya para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansor berkumpul di situ, ya. Wa fahimat tauhida minal kitab was sunnah, dan beliau pun mempelajari, memahami tauhid dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, ya. Wa ra'ahu ma ra'a fi baladihi Najdin wal bilad allati zaraha minasyirki wal khurafat wal bid'ah wa taqdisil kuburil lati
tatunafi ma'al islamis sahih. Ya. Kemudian beliau melihat, menyaksikan fenomena yang ada, ya, realita yang ada ketika itu di negerinya yaitu Najd dan negeri-negeri yang beliau kunjungi, berupa fenomena-fenomena apa? Adanya kesyirikan, adanya khurafat, adanya kebid'ahan-kebid'ahan, mensucikan atau mengkeramatkan kuburan, yang itu bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Ya kan? Jelas itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Ya. Faqad sami'an nisaa fi baladihi yatawassalna ila fahlin nakhli wa yaqulna ya fahlal fuhul urida zaujan qabla al-haul. Sungguh beliau mendengar para wanita di negerinya itu bertawasul dengan pohon kurma jantan. Oh, aneh ya? Ya udah tahu lah, pokoknya di sana kan ada pohon kurma, ada jenis yang jantan, ada yang betina. Maka ketika diinginkan untuk berbuah kan dikawinkan lah. Tidak tahu caranya seperti apa lah. Itu. Jadi ini ya hal yang aneh gitu. Ada para wanita yang bertawassul dengan apa? Pohon kurma jantan. Mereka para wanita itu mengatakan, wahai pohon kurma jantan, aku mendambakan seorang suami sebelum sempurnanya tahun ini. Jadi di tahun ini saya menginginkan seorang suami. Nah ini bertawasulnya dengan pohon kurma jantan. Dan dipanggil-panggil pohon kurma jantan. Ini kan sudah parah tingkat khurafatnya gitu. Waktu itu gitu. Iya. Wa ra'a fil Hijazi min taqdisi kuburis sahaba. Beliau juga menyaksikan di Hijaz, ya, negeri di dekat dengan Najd, ya, adanya kuburan para sahabat yang dikultuskan, yang dikeramatkan. Itu kuburan sahabat. Wa ahlil bait, bahkan juga kuburan ahlul bait. War rasul, dan kuburan Rasulullah. Ma la yasugu illa lillah, yang hal itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh mengagungkan kuburan, mentakdis kuburan. Kita bolehnya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad sami'a fil Madinah, bahkan beliau mendengar di kota Madinah, istighatsatin bir rasuli, beristighosah dengan Rasulullah, ya. Wa du'aihi, dan berdoa kepadanya, min dunillahi, selain Allah. Mimma yukhaliful Qur'ana wa kalamar Rasul, hal itu jelas menyelisihi Al-Quran dan ucapan Rasulullah SAW sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, ay minal musyrikin. Jangan engkau seru selain Allah apa-apa yang tidak mampu memberikan manfaat kepada engkau, tidak juga bisa menolak mudarat dari engkau. Maka jika engkau melakukan hal tersebut, sungguh engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Dan dalam hadis Nabi SAW berpesan, bersabda kepada putra dari pamannya, yaitu Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu sudah sering kita dengar hadis itu, sering kita sampaikan, ya. Maka qama asy-syaikh yad'u qaumahu litauhid, ya, wa du'a illahi wahda li'annahu al-qadiru wal khaliq wa ghairuhu ajizun an daf'id durri an nafsihi wa ghairihi. Bangkitlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah
berdoa hanya semata-mata kepada Allah. Karena dialah yang maha kuasa lagi yang menciptakan segala-galanya. Adapun selain Allah itu lemah, ya, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya dan juga dari selainnya. Ya. Wa anna mahabbatas salihin takunu bittibaihim la bittikhadihim wasa'ita bainahum wa bainallah. Ya, wa du'aihim min dunillah. Dan bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh itu dengan mengikuti mereka, bukan menjadikan mereka sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah, atau berdoa kepada mereka selain Allah. Ya, nah, gitu kan. Jadi ini apa yang diajarkan dan yang diajakkan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dari sini dapat kita pahami kenapa begitu gencar dan concernnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di dalam mengajarkan tauhid dan memberantas kesyirikan, karena fenomenanya ketika itu sangat parah dan mengerikan gitu ya. Wa wukuful mubtilina diddah. Orang-orang yang membencinya ini kemudian bangkit menghadang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mereka adalah orang-orang yang suka dengan kebid'ahan, menentang dakwah tauhid yang diangkat atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak mengherankan karena ya, musuh-musuh tauhid ini ya memang demikian. Ketika didakwahkan tauhid, disampaikan tauhid, mereka terusik gitu kan. Lalu mereka berusaha untuk menghadangnya. Ya, sebagaimana ini terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka merasa heran dengan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, apakah dia menjadikan sesembahan ini sebagai sesembahan yang tunggal, yang esa? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Nah, itu dulu dakwahnya Nabi SAW kepada orang-orang musyrik jahiliyah. Tapi setelah banyak kaum muslimin masuk Islam dan sudah jauh dari generasi as-salaf as-saleh, ya, diantaranya pada masa Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, ini kaum muslimin kemudian jatuh kepada hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang musyrik pada masa dahulu. Hanya yang menjadi objeknya berbeda. Bukan berhala berupa patung, pohon, batu, tapi yang lainnya. Ya mungkin kuburan orang soleh atau mungkin roh-roh para wali. Tapi hakikatnya ya ada kesamaan di situ. Ya. Sehingga kemudian musuh-musuh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ini berusaha untuk menghadang dakwah beliau dan menyebarkan berita-berita dusta tentang beliau dan berupaya bagaimana bisa bahkan membunuh beliau, menghabisi beliau dan melenyapkan dakwah beliau. Tapi Allah Ta'ala menjaga beliau, ya, dan mempersiapkan untuk beliau orang-orang yang mendukung beliau sehingga dakwah ini tersebar, dakwah tauhid tersebar di Hijaz dan di negeri-negeri Islam yang lainnya. Tetapi sebagian manusia terus-menerus, ya, sampai ke zaman kita sekarang ini menyebarkan berita-berita dusta tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa yaquluna innahu ibtada'a madhaban khamisan. Nah, mereka mengatakan
bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menciptakan madhab yang kelima. Setelah madhab Hanifiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ada madhab yang kelima, madhab Wahabi. Ini tuduhan yang tidak berdasar. Ma'anna madhabahu Hanbaliyun. Padahal madhab beliau itu jelas, yaitu madhab Hambali. Ya, dalam fikih beliau mengikuti madhab Hambali. Gitu. Dan mereka mengatakan al-Wahabiyun la yuhibbuna Rasul. Kaum Wahabi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusalluna alaihi, tidak suka bersolawat atas Nabi. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ma'anna syaikha rahimahullah lahu kitab mukhtasar siratir rasul. Padahal Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu punya karya tulis kitab yang berjudul apa? Mukhtasar sirah rasul. Ringkasan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, kalau tidak cinta Rasulullah lah, tidak mungkin beliau menulis sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau beliau tidak menyuruh untuk bersolawat atas Nabi, ya mana mungkin beliau ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakangnya ditulis sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita lihat di muqaddimah kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Beliau menyebut Nabi SAW dan menuliskan di belakangnya apa? Solawat atas beliau. Nah, jadi itu tidak benar kalau dituduh tidak suka bersolawat atau membenci solawat. Ya. Wa hadza dalilun ala hubbihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa qad iftarau alaihi al-akadhiba allati sayuhasabuna 'alaiha yaumal qiyamah. Sungguh mereka telah membikin berita dusta yang dialamatkan kepada beliau, yang tentu ini besok di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hati-hati, karena siapa yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar kepada seorang mukmin, ya maka dia telah melakukan satu ya tuduhan yang besar dan kedustaan yang sangat besar serta menanggung dosa yang sangat besar. Ya. Walau darasu kutubahu biinsafin, seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab beliau dengan adil, lawajadu fihal Qur'ana wal haditha wa aqwalas sahabah. Tentunya akan didapati di dalam kitab-kitab beliau itu apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ucapan-ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, ini ada sedikit cerita. Kata penulis, saya pernah diceritai oleh seseorang yang dapat dipercaya bahwa ada salah seorang ulama, dia itu mentahdir Wahabi ketika dia menyampaikan taklim di hadapan murid-muridnya, memperingatkan tentang bahayanya Wahabi kepada siapa? Murid-muridnya. Nah, ternyata di antara murid-muridnya ini ada yang sudah mengetahui dan membaca kitabnya yang disebut kitab Wahabi. Maka salah seorang murid ini memberikan sebuah kitab kepada sang guru, kepada gurunya. Tetapi nama penulisnya dicoret dulu.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabnya itu dicoret, ditutup dulu, dicoret. Loh, kenapa kalau dicoret? Ya khawatirnya kalau nggak dicoret kan dibaca, tentunya langsung mentah-mentah ditolak buku itu dan tidak mau membacanya. Karena kan gurunya ini biasa memperingatkan muridnya dari Muhammad bin Al-Wahhab dan Wahabinya itu. Ini ada seorang murid yang cerdik itulah. Diberilah gurunya ini sebuah buku karangan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, tapi nama Syekh Muhammad bin Al-Wahhabnya dicoret gitu. Nah, diberikanlah kepada gurunya. Gurunya menerimanya. Gitu. Nah, kemudian sang guru ini menelaah kitab tersebut, dibaca. Ya. Nah, sang guru ini merasa senang dan kagum dengan buku ini, kitab ini. Karena penjelasannya ilmiah dan didukung dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Sehingga kesimpulannya, guru ini menilai buku ini sangat baik, buku ini ilmiah. Gitu kan? Nah, kemudian buku ini dikembalikanlah kepada muridnya. Lalu muridnya bertanya, apakah engkau guru sudah membaca seluruh isi kitab ini? Iya, sudah. Terus bagaimana menurut Anda tentang kitab ini? Penilaian Anda bagaimana? Kata guru ini, wah ini buku bagus sekali ini. Sangat ilmiah, ya berbobot. Ya, karena penjelasannya didukung dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Lalu sang murid bertanya, wahai guru, tahukah Anda siapakah penulis kitab ini? Ya, sang guru mengatakan, ya saya tidak tahu, enggak di sini tidak ada namanya, dicoret ini tidak ada. Kata muridnya, ketahuilah bahwa penulis kitab ini adalah seseorang yang biasa engkau tahdir ini. Yang biasa engkau peringatkan orang ini sesat dan seterusnya. Lah inilah salah satu karya tulisnya. Ya, akhirnya guru ini baru sadar. Karena selama ini dia hanya mengikuti saja berita-berita yang beredar tanpa menelusuri hakikatnya. Makanya kalau ingin mengetahui tentang sosok seorang ulama atau sosok seseorang, ya, maka pelajari diantaranya dari kitab-kitab yang beliau tulis, karya-karya ilmiahnya. Ya, contohnya semacam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena orang sekarang kan tidak sezaman dengan beliau, tapi beliau sering disebut-sebut sebagai sosok yang menyimpang, yang sesat, menyesatkan. Nah, maka perlu diteliti, itu. Perlu ditelusuri. Ya. Melalui apa? Ya, satu-satunya jalan ya melalui karya-karya ilmiah beliau yang sampai kepada zaman kita sekarang ini. Apalagi itu ada sanadnya juga, bahwa kitab itu dibawa oleh si fulan ini ngambil dari si fulan sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa melalui anak cucunya beliau, cucu-cucu beliau atau murid-murid beliau. Ya. Jadi murid ini ya punya guru. Nah, gurunya ini kan punya guru lagi, guru-guru. Gurunya itu merupakan murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memberikan ya ijazah terhadap satu kitab tertentu karya beliau. Ya. Maka ketika di dalam hasil penelitian terhadap kitab-kitab beliau itu tidak ada yang menyimpang, gitu kan. Tidak ada yang disebut sesat. Sesuai dengan dalil Al-Quran, hadis yang sahih, menyertakan penjelasan para sahabat, para ulama, ahlus sunnah. Lah maka pertanyaannya apa? Sesatnya di mana? Gitu. Menyimpangnya di mana? Nah ini ya. Kemudian poin yang kedua, ini perlu diketahui. Warada fil hadis, datanglah sebuah hadis sahih riwayat
Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW pernah berdoa. Bunyinya begini, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Qalu wa fi Najdina. Qala min huna yatlu'u qarnus syaitan. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada negeri Syam kami. Negeri Syam ini negeri yang diberkahi. Syam itu wilayah yang cukup luas. Kalau sekarang ini terbagi menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Nah, ini Syam, ya kan? Nabi berdoa supaya Allah mencurahkan keberkahan kepada negeri Syam, gitu kan. Dan yang kedua negeri Yaman, gitu, negeri Yaman. Lalu para sahabat mengatakan dan juga negeri Najd, gitu. Para sahabat menambahi dan juga negeri Najd. Maka Nabi SAW mengatakan min huna, dari sinilah, dari negeri Najd ini, yatlu'u qarnus syaitan, munculnya tanduk setan. Nah, ya, dari Najd ini muncul tanduk setan. Gitu. Lah ini ada sebagian orang yang tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dari sini akan muncul tanduk setan, itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kan terlahir, tumbuh berkembang di negeri Najd. Sehingga mereka menafsirkan kemunculan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dengan Wahabiyahnya itu yang menyimpang, itu sudah diberitakan secara isyarah oleh Nabi SAW. Bahwa dari negeri Najd ini muncul tanduk setan. Gitu. Dan mereka menafsirkan yang dimaksud dengan tanduk setan itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, apakah ini tafsir yang benar atau cuma takwil? Ya, kita kembali kepada penjelasan para ulama Ahlussunnah yang sangat mendalam dan memahami kalimat-kalimat yang sulit pada nas Al-Quran maupun hadis. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan madhabnya Syafi'i. Dan selain beliau, dari kalangan para ulama, bahwa yang dimaksud dengan Najd yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut itu Najd Irak, Najdul Irak, negeri Irak. Najdnya itu Najdnya Irak, negeri Irak. Bukan Najd yang di situ Syekh Muhammad bin Al-Wahhab terlahir. Karena memang pada kenyataannya setelah itu muncul banyak fitnah di negeri Irak itu. Di antaranya dibunuhnya Al-Husain bin Ali, cucunya Nabi SAW di Karbala. Itu kan di Irak, di Irak. Dan muncul fitnah-fitnah yang lain. Sehingga sesuai dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW bahwa dari sinilah, dari Najd ini, maksudnya dari Najd Irak, munculnya tanduk setan. Itu. Bukan Najd Hijaz, yaitu negerinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gitu. Karena di Najdnya Hijaz tidak muncul fitnah-fitnah sebagaimana yang muncul di Irak. Bahkan di Najd Hijaz ini ya, muncullah perkembangan dakwah tauhid. Muncullah dakwah tauhid yang mana Allah menciptakan alam semesta ini supaya ditegakkannya tauhid oleh manusia. Dan juga dengan sebab
atau dengan tujuan ditegakkannya tauhid, Allah Ta'ala mengutus para rasul. Nah itu jadi ada memang tuduhan seperti itu. Seakan-akan berbobot karena loh ini ada hadis dari Nabi. Bahwa yang dimaksud dalam hadis Nabi dengan qarnus syaitan ya ini Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabiyahnya. Itu tidak benar karena maksudnya Najd itu Najd Irak bukan Najd Hijaz. Dan faktanya juga demikian. Muncul fitnah pembantaian cucunya Nabi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala di Irak gitu. Ya. Kemudian nah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin dikumandangkan dulu adzan. Nanti kita baca lagi poin yang ketiga ya. Supaya lebih memahami tentang sosok Muhammad bin Abdul Wahhab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Untuk supaya selesainya bab ini. Poin yang ketiga, saya baca secara cepat saja terjemahannya. Disebutkan oleh sebagian ulama yang adil, yang objektif, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah salah satu dari para ulama yang melakukan pembaharuan. Para pembaharu, mujaddid. Pada abad ke-12 Hijriah. Dan mereka telah menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya mereka itu yang menulis secara adil tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Syekh Ali At-Tantawi. Ali At-Tantawi. Mungkin ulama dari Suriah ini. Ali Tantawi. Beliau menyebutkan ya bahwa di antara rentetan para ulama dalam sejarah, artinya ulama-ulama yang tergolong ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ulama-ulama yang berjasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Di antaranya disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu. Ya. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian juga Syekh Ahmad bin Irfan. Dan pada buku atau pada kitab tersebut bahwa akidah tauhid ini sampailah ke negeri India dan ke selain negeri India dengan perantara jamaah haji yang mereka itu dari India ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian menimba ilmu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau di Mekah. Kemudian mereka kembali ke negerinya India. Nah India ketika itu kan sedang dijajah oleh Inggris, gitu. Ya kan, oleh Inggris. Nah Inggris ini merasa terusik dengan orang-orang Islam yang mengambil ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena ajarannya ini ajaran Islam yang murni, di antaranya ajaran tauhid. Nah, ini ajaran tauhid ini menjadi faktor pemersatu kaum muslimin untuk melawan penjajah Inggris. Akhirnya penjajah Inggris ini mengantisipasi berkembangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di India. Maka diangkatlah tukang-tukang bayaran untuk mendiskreditkan dakwah tauhid yang dibawa oleh murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kemudian dimunculkanlah gelar Wahabi supaya kaum muslimin merasa benci dan lari dari
dakwah tauhid ini. Itu. Jadi sejarah munculnya gelar Wahabi itu dari orang-orang bayaran kolonial Inggris yang membenci dakwah tauhid. Karena dikhawatirkan akan menggoyang eksistensi mereka yang sedang menjajah India. Nah, akhirnya berkembanglah ini kemana-mana. Isu miring ini. Tentang Wahabi, Wahabiyah, Wahabi, Wahabiyah. Awalnya oleh Inggris tadi. Ya, menyuruh orientalis-orientalisnya untuk membuat satu pemahaman yang menghadang dari dakwah tauhid dari murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dimunculkanlah istilah Wahabi. Jadi itulah mungkin secara ringkas lah mendudukkan permasalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan apa yang disebut dengan Wahabi atau Wahabiyah. Ya, ini sudah merupakan pengetahuan yang cukup lumayan lah buat kita ya. Bagi yang belum tahu, nah, apalagi bagi yang sudah terpengaruh dengan ya berita-berita yang miring terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setidaknya ada perimbangan atau balance istilahnya, perimbangan, sehingga bisa adil di dalam menyikapi dan menghukuminya. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita, terutama dalam sejarah Islam dan kaum muslim ini. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ya khawatirnya pertanyaan dan jawabannya nggak jelas ya, karena ada suara hujan ya. Ya mungkin ya kita tutup saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.